Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Qala ta'ala Allahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa berkultum di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Kedua kalinya, salat serta salam tak lupa kita junjung tinggi, kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, sehingga kita bisa tahu apa itu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga kalinya, pada hari ini, pada jam ini, saya akan berkultum. Saya akan membawakan kultum yang berjudul ibadah. Apa itu ibadah? Apa sih ibadah? Ibadah secara pengertian terdapat dua, atau terbagi dengan dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara syar'i. Pengertian secara bahasa yaitu ibadah yang artinya atazallulu, yang artinya menghinakan diri, dan al-khudu' yang artinya merendahkan diri. Yang kedua, pengertian ibadah secara syar'i. Pengertian ibadah secara syar'i ini ada banyak pengertian, tetapi tetap satu makna. Di antara pengertian-pengertian tersebut salah satunya yaitu atazallulullah, yaitu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau wayatu zullillah, puncak penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan wayatul hubbah, puncak kecintaan. Dalam pengertian ini bisa dapat disatukan atau secara lengkap, ibadah yaitu satu sebutan untuk semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan atau perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Di dalam ibadah sendiri terdapat tiga macam-macam ibadah, yaitu ada ibadah lisaniyah, ada ibadah qalbiyah, dan ada ibadah badaniyah qalbiyah. Yang pertama adalah ibadah lisaniyah. Apa sih ibadah lisaniyah itu? Ibadah lisaniyah yaitu ibadah secara lisan yang mencakup tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur secara lisan. Dan yang kedua ada ibadah qalbiyah. Apa sih ibadah qalbiyah itu? Ibadah qalbiyah adalah ibadah hati atau ibadah secara hati, menggunakan hati, yaitu mencakup perasaan takut, yaitu
atau khauf khauf al khauf ya. Terus ada roja, rasa berharap, tawakal, cinta, rasa cinta, muhabbah, rasa senang, rohbah, dan rasa terancam, rahbah. Dan yang terakhir adalah ibadah badaniyah qalbiyah. Ibadah badaniyah qalbiyah ini yaitu ibadah secara anggota badan yang mencakup sholat, zakat, haji, dan jihad. Itu termasuk ibadah badaniyah qalbiyah, menggunakan anggota badan. Di dalam firman Allah telah berfirman untuk menyuruh kita beribadahlah, yaitu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun innallahu wa razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku, dan aku tidak menghendaki mereka untuk memberiku rezeki, dan aku tidak menghendaki mereka untuk memberiku makan. Sesungguhnya Allah lah zat yang paling maha memberi rezeki dan sangat kuat dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Di surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Dan dijelaskan barang siapa orang yang tidak beribadah kepada Allah atau menolak beribadah kepada Allah, orang itu sudah berlaku sombong kepada Allah. Dan barang siapa orang yang menyelisihi Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka telah melakukan kesyirikan. Dan barang siapa orang yang melakukan ibadah tetapi tidak sesuai yang diisyaratkan, maka mereka itu bid'ah. Dan barang siapa orang yang melakukan ibadah sesuai yang disyariatkan, maka orang itu adalah mukmin muwahhid, mukmin yang benar, mukmin yang lurus. Nah, di dalam ibadah ini terdapat pilar-pilar yang disebut pilar-pilar ibadah. Pilar-pilar ibadah ini terdapat 3, yaitu al-hubbu yaitu rasa cinta, al-khauf yaitu rasa takut, dan ar-raja rasa berharap atau mengharap. Nah, pilar-pilar ini harus ada di dalam ibadah, karena Allah berfirman ketika mensifati orang-orang mukmin di dalam surat Al-Maidah ayat 54, yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Adapun orang-orang mukmin atau Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 165, wallazina amanu asyaddu hubba lillah. Adapun orang-orang mukmin sangat cinta kepada Allah. Dan maka bisa disimpulkan
harus di dalam ibadah kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibadah kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta kita kepada Allah harus melebihi segala sesuatu, segala apapun. Ketika kita sudah cinta kepada Allah, maka ibadah kita bisa sempurna. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.